Assalamualaikum semuanya. Masih di channel kami, Dongeng Sufi Official. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan diberi rizki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rashid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya, karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, namun dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menteri kerajaan. Namun, Raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut. Karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Maka dari itu, dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang sangat cerdas. Akhir-akhir ini, aku merasa gelisah sekali, Abu Nawas. Seolah ada seseorang yang hendak mengkudeta kerajaanku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku? Tanya Raja kepada Abu Nawas. Ampun beribu ampun Baginda. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu Baginda yang mulia? Tanya Abu Nawas. Begini, wahai Abu Nawas, berikan cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku, kata Baginda Raja. Baiklah Paduka, berilah hamba waktu sehari saja, agar hamba bisa memikirkan bagaimana caranya, ujar Abu Nawas sambil beranjak meninggalkan Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir sangat keras untuk menemukan cara yang terbaik dan paling jitu. Karena kelelahan, Abu Nawas akhirnya tertidur dengan lelap. Pada keesokan harinya, ketika ia hendak sholat subuh, ia menemukan sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama sekali tidak dicuci oleh istrinya. Dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas segera bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rashid. Abu Nawas meminta Baginda Raja untuk bersandiwara seolah-olah telah memiliki sorban sakti. Raja Harun setuju dan akan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu, Raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah Raja. Bagaimana caranya, wahai Baginda? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan abadi. Namun, bila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh. Jelas Raja. Sesuai dengan perintah Raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapat giliran, maka dikumpulkanlah lagi para menterinya. Bagaimana baunya?
Tanya raja. Sorban ini baunya sangat harum. Niscaya kerajaan ini akan abadi, wahai Baginda, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab hal yang sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Giliran menteri keempat dan kelima yang angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya sangat busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, raja akhirnya membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak dicuci lama sekali. Bergetarlah badan dari menteri pertama, kedua, dan ketiga. Kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk masuk penjara, ujar Raja Harun. Menteri pertama, kedua, dan ketiga segera ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun memberikan hadiah karena kesetiaan yang telah diberikan. Tidak lupa juga, Abu Nawas mendapat bagian hadiah yang telah dijanjikan oleh Baginda Raja kemarin. Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.